Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 16 April 2023. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Jumat 7 April 2023 pukul 9.00 WIB sebesar 22.666.000, syukur sebesar 25.276.000, dan persepuluhan sebesar 2.790.000 rupiah. Penerimaan kolekta Minggu 9 April 2023 pukul 18.00 WIB sebesar 8.071.000 rupiah, syukur sebesar 889.000 rupiah, persepuluhan sebesar 762.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 189.000 rupiah. Penerimaan kolekta Senin 10 April 2023 pukul 9.00 WIB sebesar 8.936.000 rupiah, syukur sebesar 235.000 rupiah, persepuluhan sebesar 260.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 258.000 rupiah. Kebaktian Minggu 16 April 2023 saat ini dilayani oleh pelayan firman Pendeta Nyonya S. Peswarisa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Diakonos dan Majelis Jemaat GPM Betabara. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Tata kebaktian yang dipergunakan dalam kebaktian ini ialah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Kuelet dan Fadla Leon Fatun Lebit. Lagu persiapan masuk para pelayan PKJ nomor 219 baitnya yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 178 baitnya yang pertama. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 16 April 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus.
marilah saudara-saudari jemaat ibadah ini dimulai dan ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Dengan penuh sukacita kita menyatakan mazmur puji-pujian kita kepada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan penuh sukacita tetap kita berdiri dan menyanyikan PKJ nomor 6. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa kri. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Lakukan di hadapan
kuasa. Di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di kebaktian di saat ini kita akan membaca Alkitab yang akan terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-18. Setelah pembacaan Alkitab ini selesai, jemaat menyambutnya dengan menyanyi Haleluya, Haleluya. Mari saudara jemaat kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Yohanes 20 yang 11 yang bunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat. Ada baik-baikkah semuanya? Baik-baik sekah Bapak Ibu? Ya. Kita berharap ketong selalu berada dalam keadaan yang baik. Tidak hanya fisik kita yang baik, tapi juga seluruh keberadaan hidup kita baik, sehat. Hari ini kita membaca suatu peristiwa yang memperlihatkan keberadaan diri seseorang yang tidak terlalu baik. Tapi kita belajar dari keberadaan hidup yang demikian. Keadaan Maria yang menangis dan sedih ketika mendapatkan Yesus tidak ada di kuburnya atau kubur Yesus kosong. Ini adalah kelanjutan cerita Paskah di hari Minggu kemarin. Keadaan Maria yang menangis dan sedih, catatan pertama dan pesan bagi kita bahwa ternyata manusia memang terbatas dan lemah. Beta dan Bapak Ibu tentunya juga. Respon kesedihan yang ditunjukkan Maria Magdalena merepresentasikan diri kita yang terbatas, yang lemah, menyikapi situasi kehilangan. Kalau bicara Maria Magdalena, Maria ini yang mencuci kaki Yesus. Maria ini yang kemudian ditolong oleh Yesus sehingga roh jahat keluar dari dirinya. Maria yang juga setia sampai Yesus mati di kayu salib ada di waktu itu. Dan karena itu, ketika Yesus tidak ada di kuburnya,
mendatangkan rasa kehilangan yang luar biasa, sebab selama ini seorang tokoh sosok yang dianggap guru penyelamat itu memberi rasa aman pada dirinya, memberi penghargaan bagi dirinya, memberi dia mendapat tempat di masyarakat berbeda dengan yang lain. Dan karena itu kehilangan ini bukanlah kehilangan biasa-biasa saja. Tetapi ketika bicara tentang kehilangan, tidak hanya berarti kehilangan pada seseorang yang bisa kita tangkap pesan ini. Di dalam era modern yang semuanya serba difasilitasi oleh teknologi, kita dimudahkan oleh berbagai alat media yang bisa membantu kita berkomunikasi dengan mudah, memperoleh informasi dengan mudah. Apakah itu menjamin bahwa kita baik-baik saja? Kita tidak sementara mengalami kehilangan, penurunan keadaan, penurunan situasi. Apakah di dalam keluarga kita tidak kemudian mengalami kehilangan sesuatu ketika semua hal serba tersedia di sekitar kita, kemudahan-kemudahan itu. Dalam relasi suami istri, semua sudah ada. Katong sempung sesuatu yang hilang, tapi apakah benar katong mengalami kehilangan? Kalau cerita ini menjadi sesuatu yang perlu diimplementasikan, bicarakan soal hal kehilangan, apakah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini termasuk beta, katong pernah mengalami atau juga saat ini tidak sementara mengalami kehilangan? Sebab ternyata kalau mulai dari bicara era modern dan kemudahan komunikasi informasi, banyak keluarga yang mengalami kondisi kehilangan kasih sayang, kehilangan cinta kasih dan perhatian, kehilangan komunikasi yang mestinya berlangsung secara akrab, ramah, santun, saling menghargai. Dan tidak hanya dalam keluarga, tapi juga dalam relasi-relasi antar sesama. Bahasa-bahasa tulisan di WhatsApp, Messenger, Instagram, di media-media sosial, tanpa kita sadari, ketika kita menulis pesan itu dan menyampaikannya, orang lain merasa tidak dihargai, dihina, dituduh, tapi juga membawa orang lain pada situasi yang memperangkap diri bersama karena kemudian membangun relasi-relasi yang tidak benar, perselingkuhan, dan itu mendatangkan konflik pada rumah tangga. Mungkin berbagai latar belakang yang membuat kita mengirimkan pesan-pesan tersebut. Kalau baku dapat langsung, katong bermaksud demikian, katong akan bicara baik-baik. Katong bilang katong punya maksud yang benar. Tapi kadang-kadang katong menggunakan bahasa tanpa katong sadari, semua itu menjerumuskan kita pada relasi-relasi yang lebih sulit dan tidak baik. Dan saat itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan, kehilangan yang katong alami dalam relasi keluarga, relasi antar sesama, yang membuat orang kehilangan rasa aman, rasa perlindungan, rasa bisa memperoleh prestise, akan menimbulkan tidak percaya satu dengan yang lain. Dan kehilangan itu juga berkaitan dengan tempat, keluarga, persahabatan, teman atau rekan kerja, rekan sekantor. Kadang-kadang kita mendapatkan itu. Dan karena itu, apakah Beta dan Bapak Ibu sampai saat ini baik-baik saja saya mengalami kehilangan? Saya pernah punya pengalaman atau sementara mengalaminya, dan kalau itu yang terjadi pasti masih ada di antara kita yang menyimpan kesedihan yang mendalam. Pasti ada di antara Beta dan Bapak Ibu yang tetap kecewa, marah karena kehilangan-kehilangan yang tadi itu. Hilang percaya for teman kantor, for suami, for istri.
Dan kondisi kehilangan ini merupakan sesuatu yang wajar, yang normal sebenarnya. Beta membukanya untuk melihat bahwa kondisi ini bisa dipahami. Untuk menemukan juga kondisi kehilangan dialami Maria adalah kondisi yang normal, wajar, dan Yesus pun sangat memahami kondisi Maria Magdalena. Dan pada bagian kehilangan yang dialami oleh setiap kita, oleh manusia apapun penyebabnya, mau bilang katong menulis keliru, bahasa salah, katong menggunakan berbagai fasilitas yang kemudian bikin katong lupa diri, tetapi peristiwa kehilangan itu dan itu menandakan kita lemah, itu menandakan kita terbatas. Saat itulah Tuhan mau menunjukkan kepada Maria Magdalena dalam kelemahan dan keterbatasannya bahwa kebangkitan itu hadir pada kondisi yang tidak normal. Kebangkitan Kristus itu terjadi pada kondisi yang tidak sempurna, yang tidak perfect, abnormal kalau bisa dibilang demikian, yang bahkan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, keterpurukan, hilang harapan. Disitulah kuasa kebangkitan Kristus itu dinyatakan. Maria Magdalena dan para murid mereka ini orang-orang yang sudah hilang harapan, terpuruk, sempum pegangan lain. Dan mereka orang-orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus, menyaksikan kebangkitan Yesus. Sekali lagi, itu artinya bahwa kelemahan kita, keterbatasan kita, apapun faktor penyebab itu, Tuhan pasti hadir sepanjang kita paham kita lemah dan terbatas. Tuhan pasti menyatakan kuasa kebangkitannya untuk memulihkan kita, menolong kita. Tuhan sedang datang for katong yang hidup berlimpah. Kuasa kebangkitan Kristus tidak dinyatakan pada kekayaan yang sementara dimiliki oleh seseorang, kepuasan diri yang dimiliki oleh seseorang, kesenangan yang sementara dialami, kelimpahan hidup yang sementara ia miliki. Tidak. Tetapi dalam keterpurukan, dalam kelemahan, keterbatasan, disitulah kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus sangat memahami kondisi Maria dengan kasih-Nya yang besar. Karena itu dia berulang kali memanggil Yesus mulai dari malaikat, menyebut, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan kedua, Tuhan sendiri yang mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Pengulangan ini menunjukkan bahwa perubahan harus terjadi pada Maria Magdalena. Perubahan harus terjadi pada manusia. Pengulangan ini, penyebutan berulang-ulang oleh Tuhan, perkataan berulang oleh Tuhan, menunjukkan bahwa ada berbagai lapisan dalam keberadaan manusia yang lemah dan terbatas. Dan karena itu Yesus harus mengulang. Mengulang itu dengan juga tidak sama semuanya perkataan Yesus. Ada pengulangan yang mengalami penambahan, pengulangan yang mengalami penekanan. Tapi itu mau kas keluar yang terbatas dari yang membelenggu Maria. Tuhan mau kemudian yang dia lihat, yang Maria lihat, yang Maria kemudian dengar, itu yang seperti yang dia lihat dan dia dengar begitu saja. Itu masih terbatas dalam penglihatannya. Tuhan kemudian mulai dengan yang dia pahami juga. Itu mesti dilepaskan. Bahwa dia cuma tahu Tuhan Yesus punya kubur kosong, pasti ada orang yang suka curi. Itu juga mesti diubah, dibaharui. Lapisan ini mesti dikasih keluar dari dirinya. Karena sepanjang lapisan ini meracuni diri Maria, maka Maria tidak akan bisa memahami Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bukankah demikian juga beta dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat? Keberadaan kita sebagai manusia, katong pun hidup nih masing-masing. Kadang katong menjadi orang yang susah sekali untuk berubah. Katong lemah, katong terbatas,
Tuhan datang mau memulihkan katong, mau menyatakan kasih for katong, tapi katong sulit sekali untuk berubah. Tuhan datang nih mau pakai kemudian majelis jemaat, Tuhan datang mau pakai pendeta, Tuhan datang mau pakai teman kerja di kantor, Tuhan datang mau pakai teman di kampus, Tuhan datang pakai orang-orang sekitar untuk supaya katong mengalami perubahan, tapi kadang katong sulit untuk mengalami perubahan. Katong saya mau berubah, katong saya mau kata katong itu salah, katong saya mau tahu kata katong itu keliru, katong saya mau kata kemudian ada yang perlu katong perbaharui. Karena keberadaan itu juga menunjukkan kelemahan kita. Ada berbagai lapisan dalam keberadaan kita yang membuat kita sulit mengalami perubahan. Karakter kita yang arogan, egois, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, sombong, suka merendahkan diri dan lain-lain. Kadang-kadang itu membuat kita sulit untuk menerima perubahan. Maria waktu malaikat bilang kan, dia bilang dia cari Tuhan dalam pengamatan matanya. Yang kedua Tuhan yang bilang malah tanya, mengapa engkau menangis? Engkau cari siapa? Maria malah bilang, apakah engkau penunggu taman? Kalau engkau mengambil Tuhanku, kembalikan. Maria pun pemahaman lebih keliru lah. Lapisan-lapisan itu tuh dari kuli-kuli sampai ke bawah tuh lebih tebal. Dan setiap orang beta dan Bapak Ibu. Orang bilang satu, iya. Tapi kalau dua, tiga ke bawah akan mulai menyinggung pada sesuatu yang menurut katong itu sangat berkaitan dengan katong eksistensi diri. Palang dulu pada kemudian katong merubah. Tidak mudah kita menerima perubahan itu. Pola pikir yang sudah terbentuk apalagi. Sesuatu pemahaman yang sudah terbentuk karena pengaruh budaya, karena pengaruh didikan, karena hal-hal yang bersifat konvensional sudah terdoktrin dalam katong pun diri, katong susah untuk menerima perubahan. Nasihat yang membawa pada perubahan, pengajaran yang membawa pada perubahan. Sesuatu yang menuntut kita, dinamika hidup yang menuntut perubahan, tapi tentu sesuai dengan seluruh ajaran-ajaran yang benar juga. Kadang-kadang katong sulit untuk bisa melakukannya. Apalagi kalau yang sepuas diri, merasa diri mapan, katong susah sekali untuk juga menerima perubahan. Dan karena itu, cerita tentang Maria Magdalena sampai 3 kali, baru Tuhan bilang Maria, dan disitulah dia mengalami perubahan, pembebasan. Ini menunjukkan cara Tuhan sebenarnya. Yang terjadi terus-menerus, berulang-ulang namun tidak sama, dari malaikat sampai Tuhan sendiri, artinya melalui cerita ini sebenarnya Tuhan mau bilang Tuhan kasih kesempatan for beta dan Bapak Ibu. Tuhan kasih waktu for beta dan Bapak Ibu untuk juga berubah. Tuhan tahu kita punya kelemahan dan keterbatasan. Kuasa kebangkitan Kristus hadir untuk memulihkan kita. Tapi bukan proaktif Tuhan saja terjadi. Tuhan membutuhkan inisiatif kita. Tuhan membutuhkan proaktif dari manusia. Tuhan membutuhkan kesadaran iman kita. Sampai dengan yang ketiga. Tuhan saya panggil ibu lah. Karena ibu itu dalam masyarakat Yahudi panggilan yang umum. Tuhan panggil Maria. Dan ketika mendengar namanya disebut Maria, Maria kembali menyebut Yesus Rabuni, guru. Maria kemudian mendapatkan sebuah pemahaman tentang keberadaan dirinya, sama seperti yang pernah terjadi, bahwa ia kemudian diberi penghargaan, ia dipulihkan dari hidupnya, dan dia tahu itu adalah Tuhannya. Satu kata saja dari sebutan itu dan nama itu menentukan perubahan hidup pada Maria. Tapi sekali lagi bahwa ternyata butuh proses yang panjang. Dan butuh Maria punya juga inisiatif. Maria harus kemudian proaktif lebih mengenal Tuhan. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu, kalau beta dan Bapak Ibu tetap masih ada dalam keadaan yang lemah dan terbatas, Tuhan memberi kita kekuatan menghadapi seluruh kelemahan dan keterbatasan itu. Tapi juga Tuhan sebenarnya memberi kita kesempatan
untuk membaharui hidup kita dengan lebih mengenal Tuhan secara baik, memahami Tuhan secara baik. Bapak Ibu pasti ingat kisah Rasul Paulus di hari Senin kemarin, Paskah kedua. Kuasa kebangkitan Kristus itu hadir di setiap waktu, setiap masa. Kebangkitan Kristus tidak hanya katong rayakan dan momentumnya itu terjadi di beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi kuasa itu ada di setiap waktu untuk menyatakan kehadiran Yesus, memulihkan setiap orang, termasuk Rasul Paulus. Di bacaan waktu itu dia bilang, dia bisa mengalami perubahan hidup karena kematian dan kebangkitan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Padahal dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen, penindas orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan berkehendak memulihkan dirinya, maka kemudian peristiwa Damsyik terjadi. Sentanggung-tanggung Tuhan datang padanya. Tuhan kasih waktu, memang Tuhan pasti tahu caranya untuk memulihkan setiap orang. Karena itu jangan pernah hilang pengharapan dalam seluruh kehidupan kita. Sambil kita juga tetap proaktif untuk mengenal Tuhan secara lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, katong suka menyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini sebenarnya bukan soal seseorang yang menulisnya dan dia selalu merasa hidup ini berarti untuk memberi diri melayani. Jadi pekerja di ladang Tuhan, jadi pelayan. Tapi Peter rasa lagu ini mau mengingatkan semua orang yang suka lagu ini bahwa kalau hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu pakai akan bye-bye for baharu hidup. Jadi orang benar, paling tidak jadi orang baik. Semperlu harus nanti jadi pengurus unit, majelis jemaat, dan perangkat pelayan yang lain. Tidak harus sampai itu. Jaga hidup baik-baik saja sebagai orang benar, itu adalah wujud dari memahami hidup ini adalah kesempatan. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Setelah terjadi pemulihan diri dalam kaitan dengan relasi seseorang dengan Tuhan, Maria Magdalena dengan Tuhan, maka yang diingatkan kepada kita adalah relasi seseorang dengan sesamanya. Maria Magdalena yang telah mengalami pembebasan dituntut untuk menjumpai saudaranya. Tuhan bilang jam pegang beta dulu, beta belum pergi, tapi ale pun tugas pergi para beta pun saudara-saudara dan bilang apa yang ale sudah dengar, apa yang ale sulihat. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, peristiwa Maria Magdalena ini peristiwa yang terjadi di taman. Dan di taman itu situ kubur Yesus. Di taman itu, karena itu dibilang penunggu taman ya. Ketika Tuhan Yesus tanya, Maria bilang, apakah engkau penunggu taman? Di taman itu Yesus bangkit. Tapi ingatkah cerita kisah penciptaan? Adam dan Hawa diciptakan itu di Taman Eden. Membaca bagian Alkitab ini Bapak Ibu, luar biasa penulis Alkitab. Dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Bagaimana mereka menghubungkannya. Dan taman menjadi pusat, taman menjadi senter penciptaan terjadi, pemulihan terjadi, kehidupan terbentuk. Kisah Taman Eden, kisah penciptaan di situ. Manusia diciptakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan berjanji untuk memulihkan manusia. Dan peristiwa di taman, Yesus dikubur di situ dan Yesus bangkit di situ. Di situ manusia mengalami pemulihan. Manusia diselamatkan dan menjadi manusia baru. Kalau relasi Tuhan dengan manusia dipulihkan di taman itu, maka pada titik ini pula peristiwa di taman ini mau mengajak kita bertanggung jawab pula memulihkan relasi dengan siapa saja yang ada di sekitar kita.
Dan taman itu bisa dalam banyak bentuk. Tempat yang sama, ruang yang sama di mana beta dan Bapak Ibu hidup. Kota ini tanpa katong kerja, katong rumah tangga, itu taman yang mesti katong menyatakan relasi dengan Tuhan itu terpulihkan, tapi relasi dengan sesama itu juga pulih, baik. Pernahkah Bapak Ibu pergi ke Jakarta, ke Jawa, lalu ada orang yang bilang dari mana? Lalu Bapak Ibu jawab dari Ambon. Oh iya, itu kota 4L. Apakah ada Bapak Ibu yang pernah mendapatkan sebutan ini? Kota 4L. Apa artinya? Ke sana lu lagi, ke sini lu lagi. Di Pasar Merdeka ketemu baku dapa, silai. Ke belakang soe baku dapa, silai. Sampai ke soe baku dapa, silai. Pikal atau halat baku dapa, silai. Kota ini kecil. Dan orang Jawa menggambarkan kota ini sebagai kota 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Dan karena itu, perjumpaan kita yang selalu intens di kota yang kecil ini, relasi itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Itu mesti mencirikan bahwa bukan katong ini kota Ambon manis lalu katong pemuka manis-manis saja. Hati ada dongkol setengah mati tapi bikin muka manis. Ya itu masih baik juga. Tapi kalau katong baku dapat lu lagi, katong bawa bengkeng, itu yang masalah. Bikin muka terbaik itu yang masalah. Sampai di situ lu lagi, muka tetap terbaik. Kasana lu lagi, muka tetap terbaik lagi. Kasana lebih tambah terbaik lagi. Ini dia ada marah beta kapai. Apalagi kalau sudah 2-3 kali, orang semua mulai bertanya dalam hati. Beta ini bikin salah apa par dia? Orang Ambon kan biasa begitu. Dia tadi berjalan dia singkat suara. Sudah, harusnya emang kali dia ada sakit kapai, kah dia badan kurang enak atau emang kali dia ada pikiran banyak kah. Besok aku dapat kasuara, singkat suara lah, dia sembalas. Semulai tanya dalam hati. Kemarin tuh katong kenapa ada masalah apa ya? Beta bikin sakit hati dia kah bagaimana? Kota yang kecil ini membutuhkan relasi yang tetap baik di antara kita. Relasi persaudaraan yang kuat di antara kita. Dan inilah taman kita. Sampai perlu kemudian tunggu taman Eden dulu, nanti di sorga baru bisa mewujudkan. Disinilah taman kita. Mewujudkan pemulihan hidup itu. Bapak Ibu, katong sudah dekat dengan pesta demokrasi. Dan ketika gereja Protestan Maluku di juga suasana kebangkitan bicara tentang spirit demokrasi, bagaimana memaknai kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus untuk membangun spirit demokrasi. Kita rasa kalau ada Bapak Ibu yang mulai mencalonkan diri hadir dalam ibadah malam ini, pasti ada yang mulai kerja. Kalau ada Bapak Ibu yang adalah tim sukses, pasti ada yang mulai kerja-kerja sedikit toh. Susah 1 tahun lah, bulan Februari kita langsung masuk dalam pemilu. Tapi bagaimana pekerjaan yang kita lakukan di dalam spirit demokrasi di tengah-tengah kuasa kebangkitan Kristus itu tidak memecah belah relasi-relasi kita. Ada 126 caleg di kota Ambon. Ada sekitar 18 partai. Kondisi kita. Kalau nanti besok 24 April kemudian ditetapkan nomor-nomor, katong tahu siapa-siapa. Tapi begitu banyak orang, katong ada berapa jiwa di kota Ambon. Katong tak bahagia katong pun suara-suara. Satu keluarga 5 orang, karena katong pun 1 ada orang saudara, 1 teman, 1 katong pun teman di persekutuan, dan 5 orang, sudah 1 orang 1 suara. Mudah-mudahan 5 ini dalam keluarga, papa mama dan anak-anak yang bakalai gara-gara suara. Menentukannya secara baik. Dan itu juga berlangsung sampai dalam kehidupan bersama yang lebih luas.
Bagaimana kita menyikapi situasi-situasi ini dengan tetap menjaga tempat di mana kita hidup ini, taman ini dengan relasi yang baik. Supaya ketika sama seperti Maria bilang, aku telah melihat Tuhan yang hidup, dan orang lain mengalami pembebasan, orang lain mengalami sukacita, mengalami hidup yang sebenarnya, katong juga menyatakannya dalam ketempung setiap kerja, setiap ruang hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang beta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hidup ini katong selalu yakini bersama akan yang mudah. Tetapi katong perlu selalu proaktif untuk menyatakan katong butuh pemulihan daripada Tuhan, dan butuh Tuhan memulihkan kita, juga kita membutuhkan Tuhan. Kita teringat pada satu kesempatan di dalam sebuah lagu yang kemudian dibuat oleh seorang yang dari Jerman. Dia menuliskan sebuah lagu yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya How Great Thou Art. Karl Bobert yang ketemu menyanyi di bahasa Indonesianya, maka jiwaku pun memujimu. Lagu ini ditulis oleh dirinya ketika suatu ketika dia pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu dia melakukan kunjungan sebagai seorang pelayan. Dalam pelayanan, tiba-tiba dia mengalami keadaan alam yang luar biasa, memperangkap dirinya dalam hujan dan angin badai yang begitu besar. Dia merasa dia sempung kesempatan hidup lagi di tengah badai yang besar itu. Dia hampir hilang harapan. Dia tetap berdoa supaya dia punya kesempatan untuk bisa mengalami kasih Tuhan dan tetap bisa bekerja serta melayani. Bekerja melayani. Tiba-tiba hujan berhenti. Dan ketika hujan itu berhenti, dia melihat juga langit yang biru, matahari yang bersinar terang, dan dia mendapatkan keadaan alam yang sungguh luar biasa. Ketika dia melihat keadaan itu, dia tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tuhan pasti memulihkan dirinya. Dan dia tetap bertanggung jawab untuk hidup dalam pengharapan, supaya dia juga bisa memulihkan kehidupan orang lain. Kita mau mengajak Bapak Ibu atau menyanyi lagu ini, supaya cerita Maria Magdalena, cerita katong untuk kemudian mengalami pemulihan hidup, tidak hanya Tuhan berikan, tapi juga butuh kita proaktif. Sambil kita bertanggung jawab untuk menyatakan Tuhan yang hidup, yang luar biasa itu dalam relasi-relasi yang menghidupkan di taman di mana kita hidup, di kota ini, dimanapun kita berada. Lagu How Great Thou Art untuk menyatakan Tuhan itu luar biasa, akan senantiasa memulihkan kita. When I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy
Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan kepada Yesus Kristus yang kau daripada Roh Kudus yang benar-benar mati keluarkan terang kerajaan pada hari yang waktu terang yang besarkan sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa benar-benar sana untuk mati mulai percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Wilet dan Fadia. I
Terima kasih untuk adik berdoa, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kita memberi persembahan syukur di saat ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ada damai sejahtera Allah, ada damai
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Telah terkumpul persembahan syukur-Mu ini ya Tuhan, yang kami boleh bawa dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan kehidupan pribadi kami Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Bapa, biarlah dapat digunakan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari adik kekasih Leon Fatun Lebit, disilakan. Selamat malam, Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Thousands Hallelujah. Dan lagu ini mengisahkan tentang sekalipun kita menyampaikan beribu-ribu pujian, tidak akan ada yang bisa mengaktakan kasih Tuhan yang luar biasa. A Thousand Hallelujah. Where rocks cry out towards Him, whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation long to have these words to sing, but this joy is mine. Hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, these songs is forever yours. 1,000 hallelujahs, the 1,000 more. Who else would die for our redemption, whose resurrection means all rise? There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to cry. Hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, the 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever.
is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, these songs is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Terima kasih Ade Leon untuk persembahan pujiannya. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kita berdoa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan pada bagian doksologinya kita nyanyikan. Kita berdoa. Terpujilah Allah kehidupan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami sampai di waktu ini. Kami sebagai keluarga, rumah tangga datang beribadah pada Tuhan. Kami utuh. Kami sebagai suami istri saling mengasihi bersama dengan anak-anak kami. Terima kasih karena Tuhan menjaga rumah tangga kami. Kalaupun ada yang datang di saat ini dengan kekecewaan, kesedihan dalam rumah tangga, tidak bersama-sama dengan suami, tidak bersama-sama dengan istri atau dengan anak-anak, Tuhan pasti memulihkan. Setiap orang yang datang sebagai orang benar dan membutuhkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan umat Tuhan dalam ibadah jemaat malam ini, diberkatilah oleh Tuhan senantiasa. Semua yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, nafas hidup ini, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa terus bekerja, kami menimba ilmu dalam ruang-ruang di mana kami berpendidikan. Tuhan memberkati kami. Kami memasuki usbu yang baru dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami tetap sehat dan bisa melakukan tugas-tugas kami. Anak-anak kami tingkat SMA, SMP yang telah selesai ujian sekolah, kami menyatakan kepada Tuhan Allah syukur dan memohon Tuhan memberkati anak-anak kami di tingkat SD yang akan mengikuti ujian di beberapa waktu ke depan. Diberkatilah Tuhan kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat. Biarlah kami dalam tanggung jawab penopang akan seluruh pelayanan gereja ini. Kami berada di setiap jemaat di mana kami hidup. Kami datang beribadah di Klasis Kota. Dan karena itu dalam doa ini kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang berlangsung di Klasis Kota Ambon. Khususnya penguatan kapasitas yang dilakukan kepada tuagama yang ada di Klasis Kota. Mereka sementara di Bali, Tuhan memberkati. Mereka telah memberi diri untuk melayani selama ini di rumah Tuhan. Kalaupun mereka punya kesempatan untuk belajar di daerah lain, diperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana tanggung jawab melayani dalam rumah Tuhan, menyiapkan rumah Tuhan ini sebagai tempat ibadah. Tuhan memberkati semua yang dilakukan oleh Klasis Kota, supaya mereka kembali dan spiritualitas mereka untuk melayani semakin bertambah, semakin meningkat. Sertai perjalanan kembali mereka tiba di Kota Ambon, di jemaat Tuhan, di gereja Tuhan ini dengan selamat di hari Selasa nantinya.
Diberkatilah pimpinan klasis Kota Ambon. Semua pendeta bertanggung jawab dalam pelayanan sebagai kasubit. Tuhan memberkati. Kami berdoa semua yang bekerja sebagai pegawai organik, Tuhan memberkati. Bahkan semua jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon, para pelayannya diberkati oleh Tuhan. Gereja ini dapat terus bertumbuh, bermisi, menyaksikan kuasa kebangkitan Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan itu. Karena Tuhan tetap bersama kami untuk melakukan tugas-tugas. Semua kami pelayan dan umat Tuhan. Kalaupun ada gereja-gereja saudara yang juga bertumbuh, sebagai GPM, kami tetap bertanggung jawab untuk membenahi diri kami dalam seluruh pekerjaan pelayanan. Berjalan bersama dengan gereja-gereja saudara, dengan semua umat dan jemaat yang ada di dalam gereja Protestan Maluku, untuk sepenuh hati menopang tanggung jawab kesaksian dan pelayanan. Dan semua jemaat pun mendapatkan pelayanan yang mengutuhkan hidup mereka, memberi pertumbuhan spiritualitas, iman percaya mereka kepadamu Tuhan Allah. Seutuhnya GPM diberkati oleh Tuhan. Sinode, MPH, semua pelayan di tingkat sinodal, klasis, dan jemaat diberkati. Sidang-sidang klasis yang sementara berlangsung diberkati oleh Tuhan. Supaya momentum gerejawi ini menjadi penting untuk mengarahkan seluruh pekerjaan pelayanan di dalam kehendak Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, berkati kehidupan kami di kota di mana kami hidup. Jika Tuhan mati dan bangkit di taman, dan kami diciptakan juga di taman, itu tanda bahwa kami hidup di taman yang Tuhan kehendaki. Maka kota ini menjadi taman yang Tuhan pilih untuk kami mengalami kematian dalam keselamatan Tuhan dan kebangkitan untuk senantiasa hidup dalam pengharapan. Tuhan menolong kami untuk bertanggung jawab menciptakan taman yang bisa memberi hidup bersama dalam keutuhan persaudaraan. Apapun realitas dinamika hidup bermasyarakat yang menuntut kami dalam pilihan-pilihan yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang berbeda, tapi kami bertanggung jawab menjaga kedamaian, keutuhan hidup, bahkan kebenaran dan keadilan tetap ditegakkan. Karena itulah Tuhan, kami berdoa untuk penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai di daerah kota ini diberkati oleh Tuhan, bekerja dengan benar, bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sekalipun seluruh persiapan harus dilakukan untuk pesta demokrasi 2024. Semua orang melakukannya dalam iman mereka, sesuai agama mereka yang meyakini bersama kehidupan yang baik untuk banyak orang mesti diwujud nyatakan. Kami teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini masih dibelenggu oleh berbagai kesedihan, keadaan hidup yang terpuruk, menderita, karena berbagai keadaan, kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan hukum, peperangan, konflik. Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan memulihkan mereka. Kalau tangan kami tidak bisa menjangkau hidup mereka untuk terlibat bekerja dan menyatakan pembebasan Tuhan bagi hidup mereka, kami topang dalam doa di saat ini. Bagi saudara-saudara kami di Kariu, sekalipun mereka tetap hidup dalam kondisi yang tidak aman, karena tetap ada terdengar senjata api, bunyi senjata api, bunyi bom di mana-mana, Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Kuasa kebangkitan Kristus memberi mereka pengharapan, Tuhan memberi mereka tetap pertolongan, perlindungan, dan rasa aman yang sejati. Bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan pulihkan. Yang ada dalam peperangan, Tuhan pulihkan. Keadaan Rusia Ukraina kami topang dalam doa.
Tuhan menyatakan kuasa untuk memulihkan kedua negara ini, berhenti dari seluruh peperangan yang mereka lakukan. Dan semua tempat yang hidup dalam kekeringan dan kelaparan, Tuhan pulihkan. Sama seperti Tuhan memulihkan Maria Magdalena, Tuhan memulihkan diri kami. Pulihkanlah semua orang yang saat ini berseru memohon pertolongan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang luar biasa, penuh kasih, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan yang mau juga memulihkan semua saudara-saudara kami yang saat ini sakit di rumah sakit, orang-orang tua lanjut usia, janda duda yatim piatu, saudara-saudara kami di lapas rutan yang ada dalam tahanan. Tuhan tetap memulihkan. Kepadamu saja kami berdoa dan memohon ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami berdoa dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Makanya pada hari ini akan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. PKJ 178 kita nyanyikan sebagai lagu pengutusan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikianlah yang dikatakan Mazmur 37 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Shalom.